أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ka'bah 2 dan Ka'bah setengah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Dimulai dari Wassalawatullah wassalamuhu alaihi sini, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. karena surat 15 itu bernama batu. Jadi kita meletakkan bilangan 15 di sudut batu, mewakili surat ke-15. Nah, kita menemukan kerangka seperti Ka'bah. Surat ke-91 itu ayatnya kan 15. Ayatnya 15. Surat ke-15 ayatnya 99. Surat ke-99 ayatnya 8. Surat ke-8 ayatnya 75. Nah, ini merangkai semua ini surat, ayat, surat, ayat, surat, ayat, surat, ayat. Kecuali 58. 58-nya sendiri nanti dia berhubungan kepada kursi namanya. Tapi dia harus di sini. Nah, ini kita masukkan ke kerangka Ka'bah. Kita pasangkan ke kerangka Ka'bah. Nah, ini yang kita maksud dengan Ka'bah 2. Ka'bah 2 ini jumlah bilangannya itu 1197 sama dengan 63 kali 19, tapi dengan syarat di makam Ibrahim kita kasih bilangan 9, bukan 14, 9. Nah, tadi 58 kan kita harus masukkan alasannya dengan kursi. Ka'bah 2. Ya, jadi 1197 dengan 9 di makam IB. Itu Ka'bah 2. Dan di sudut batunya nomor 15 surat Al-Hijr bernama batu. Jadi dia merupakan graf nomor surat, jumlah ayat. Jadi tidak 14, 9.
Nah, di atasnya ini ada kursi. Di atas Ka'bah 2 ada kursi. Nah, salah satu kakinya itu adalah 58. Nah, surat 58 itu ayatnya 22. Surat 75 ayatnya 40. Nah, yang menarik itu ini. Dia muter sini. Muter dia. Karena surat 22 itu ayatnya 78. Surat 78 ayatnya 40. Surat 40 ayatnya 85. Surat 85 ayatnya 22. Surat 22 ayat 78. Jadi muter terus di sini. Nah, yang menarik itu putarannya ini sama dengan putaran Tawaf. Ini kan luar biasa. Surat ke-75 itu ayatnya 40. Nah, surat 58 ayatnya 22, makanya 58 harus di sini. Surat 76 ayatnya 31, surat 31 ayatnya 34, surat 34 ayatnya 54, surat 54 ayatnya 55, surat 55 ayatnya 78. Nah, jadi ada kursi di atas Ka'bah. Untuk apa? Untuk melegitimasi 58 ini harus di sini. Ya, surat 58 ayatnya 22, surat 75 ayatnya 40. Nah, jadi benar 58 di sini ya. Itu yang mau dikasih tahu. Nah, sehingga tinggal 9. Dia kurang 9. Nah, jadi di sini harus 9 supaya dia jadi 63 kali 19. Ya, ini dengan alasan kursi, kalau ini alasannya bilangan 19. Jadi tidak 14 di Ka'bah 2, 9. Nah, ternyata kursi ini jumlahnya, bilangannya, itu 425, 475. Sama dengan 25 kali 19. Oke, hebat. Nah, ternyata 25 ini kode koordinat kursi. Ini 25 ini kalau saya double kan ya. Seperti ini dia. Nah, dia jadi 255. Surat kedua ayat 255. Nah, ini ada kata kursi di sini. Jadi 58 itu dilegitimasi oleh fenomena kursi. Itu tadi 25 dia kan. 25 tambah 63 berapa? 88 saudara. Jadi dia bersama kursi 88. 2 kali Ka'bah 1. Ka'bah 1 kan 44 kali 19. Nah, ternyata makam Sulaiman pun bisa jadi 9 di sini. Ini 9. Jadi ada 2 titik yang punya alasan mengapa 58 dan mengapa 9. Nah, kemudian kita masuk ke Ka'bah setengah. Kapal Nuh itu dikatakan istawa atas judi. Ekspresinya seperti ini. Istawa itu seperti itu ekspresinya. Nah, kalau kursi ini istawa atas Ka'bah ini,
Ia memindahkan 40 ke posisi 75, jadi 40 di sini. Sehingga di atas ini ada 40 dan di bawah ada 8. Nah, inilah 3 titik yang mengawali Ka'bah setengah. 9, 8, 40. Jadi kayak seperti ini. Seandainya ini perumpamaan laut. Nah, ini laut gitu ya. Lalu ada tongkat Musa di sini. Pang! Dipukul. Nah, laut itu terpisah. Kami pisahkan laut. Kan ada ayat yang bilang. Jadi tongkat Musa di sini fenomenanya. Plang! Katanya terpisah dia. Ini yang kita sebut Ka'bah setengah. Sehingga di atas 40 dan di bawah 8. Nah, dari daftar huruf, daftar bobot huruf, 8 itu H. H pedas. 40 itu mim. Ada bisa kita lihatnya ya. Nah, ini dia kan. H 8 kan. Mim 40 kan. Sehingga kita menemukan fenomena hamim. Yang mahal selama ini orang nggak tahu hamim itu apa. Nggak kebayang sama dia. Jadi di sini ada gugus hamim. Nah, kalau kita perhatikan Ka'bah 1, kita menemukan posisi Qaf dan Shad. Qaf dan Shad. Di sini baru kita paham mengapa surat ini dinamakan surat Qaf. Mengapa surat ini dinamakan surat Shad. Karena penekanannya di Qaf. Qaf itu di 50. Shad itu di 38. Nah, jadi di sini ada posisi Qaf dan Shad nih, Qaf dan Shad. Jadi ini mengambilnya dari Ka'bah 1. Makanya Ka'bah 1 jadi penting dalam fenomena ini. Pada daftar bobot huruf 9 itu ta. Ta 9. Kan gambar kaki nih kan. Gambar kaki, tapak kaki. Ta. Jadi ta mim aja. Kita ta mim ini ekspresi tongkat Musa yang memisahkan laut. Dengan sudut pandang yang lebih bagus, ekspresinya seperti ini. Tongkat Musa membuat laut terpisah. Nah, karena ada gugus ta sin mim, kita menemukan posisi sin. Sin itu posisi sini kan? Gugus ta sin mim. Kalau kita perhatikan Ka'bah 1, kita juga menemukan posisi Toha. Nah, Toha itu di sini. 20 Toha. Namanya juga surat Toha. Jadi H itu di sini. Nah, ini gugus Toha. Toha ini menyatakan
daerah tawaf. Karena afdolnya tawaf harus lewat sini. Antara makam Ibrahim dan dinding ini, dan ini. Kalau Anda tawaf lewat sini, di luar batas makam Ibrahim, itu darurat saja hukumnya. Dan inilah gugus Toha. Surat ke-20. Nah, dari gugus Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Kita menemukan posisi Ain. Ya, Ain itu berdiri di sini. Ain Sin Qaf. Nah, karena tongkat Nabi Sulaiman itu pendek, berarti Ain Sin Qaf ini wakil dari tongkat Nabi Sulaiman. Dua tongkat kita udah ketemu. Ini penemuan To Sin Mim dan Ain Sin Qaf. Ini penemuan To Sin Mim dan Ain Sin Qaf. طاسيم ميم عين سين قاف. Akibatnya ada garis Mim Ain. Mim Ain. Mim Ain. Garis seperti angka 4 terbalik ini ada di bumi. Ini dia. Ada di bumi. Di sebelah barat Majelis Jin di Oman. Nah, 74, lihat 74 meter panjang ini. Sedangkan ini 47. Nah, dia balik aja. 47 meter. 74, 47. Nah, kemudian ini 47 juga. Jadi 47, 47 dan 74.
Nah, semacam teka-teki. Menurut apa yang mau pesan? Apa yang dia pesankan di sini? Ini gugus tosin. Tosin itu ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang nyata. Nah, jika kita mengatakan bahwa di Ka'bah 1 makom Ibrahimnya harus dengan bilangan 9, berarti di sana ada 5. Karena Ka'bah 1 itu butuh bilangan 14. Jadi kalau kita memaksa harus 9 juga, yang 5 ini taruhnya di mana? Saya mengatakan yang 5 itu taruhnya di Hajar Aswad. Ada buktinya nanti Hajar Aswad itu bilangan magnetiknya 5. Nah, 15 tambah 5 itu 20. Berarti di sana 20. Nah, berarti di sana 20. Dari daftar bobot huruf 20 itu sama dengan kaf. Nah, lihat 20 itu kaf. Ini penemuan tersulit membuktikan 20 di sana. Gimana membuktikan 20 itu di sana, saudara? Bertahun-tahun itu terbengkalai. Akhirnya ditemukan kaf di situ. Jadi kita telah sampai pada gugus kaf ha dan ain shad. Nah, karena ada gugus yasin, kita menemukan posisi ya. Yasin. Sampai di sini kita telah menemukan ini. Telah menemukan ini. Sebuah graf terpanjang di dalam Al-Quran. Terpanjang. كافها يا عين صاد. Anda kalau lihat gerak seperti itu, gerak apa yang pernah Anda lihat? Nah, maju dia. Gerak ular. Yang dikatakan, dan Allah telah menciptakan setiap dabba dari air. 2445. Maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya. Bagaimana berjalan atas perutnya itu? Bukan maro. Nge. Jadi bukan pakai maro, tapi pakai nge. Bukan marosot, tapi ngesot.
Jadi sod itu memang ada. Nah, tidak engkau lihat bagaimana Allah adakan perumpamaan satu kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang pangkalnya, nah, maksudnya akarnya menghunjam ke bumi, gitu maksudnya, dan cabangnya menaik-naik ke langit, pangkalnya tetap. Jadi akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, akar itu seperti ini. Nggak ada yang mengerti bagaimana akar itu bergerak. Bagaimana dia? Kemana dia pergi? Nah, ada fenomena menarik, saudara. Surat ini dinamakan guru. Asal dijumlahkan, saudara, itu 78 kali 19. Dibuka dengan alif lam mim ra. Ternyata kemudian baru kita tahu bahwa ternyata 78% nitrogen di udara. Nah, ternyata waktu kilat itu menyambar, kan bunyi guru-guru. Kilat menyambar dulu, baru guru-guru ini kan. Tapi ketika kilat itu menyambar, dia menjatuhkan nitrogen ke bumi. Menjadi pupuk. Nah, jadi sambaran kilat itu alif lam mim ra. Terjadilah guru. Turunlah pupuk. Nitrogen N, jadi NH. Nah, bagaimana itu gerakan halilintar itu kan kayak akar, kayak gimana kita ada. Itulah alif lam mim ra. Jadi alif lam mim ra. Alif lam mim sad. Nah, kalau alif lam ra kita sudah tahu GGL. Gaya gerak listrik. Kita bisa punya dinamo itu. PLN itu bisa merubah gerak putar menjadi arus listrik itu dari GGL. Orang tahu letter ada GGL. Itu alif lam ra. Nah, alif lam mim ra adalah sambaran listrik petir. Luar biasa kan? Nah, ini hamim. Nah, ini ada menarik, saudara. Di surah ke-42 ini kan hamim, ain sin qaf. Ayat satunya hamim, adanya ain sin qaf. Anda lihat di situ. Seperti ini kan gambarnya kan di Ka'bah setengah kan. Nah, ternyata saudara, hamimnya ada 7. Ini 7. 7 surat dibuka hamim. Kalau saya tanya kepada saudara, mengapa 7? Nah, ini kode, saudara. Kode tentang 7 cabang. Nah, kemudian qaf. Ain sin qaf kan. Qaf ini bobotnya berapa? 100. Berarti 7 dan 100 kan fenomenanya kan. 7 dan 100 ini anak temukan di mana? 7 cabang dan 100 biji. Di sini. 7 cabang, 100 biji. Luar biasa. Bagaimana Al-Quran menjelaskan ke kita? Ini seperti ini. Bagaimana ini sebuah batang ini bercabang gimana? Gerakan apa ini? Jadi ain sin qaf itu ada di Anda kalau lihat batang bercabang ingat ain sin qaf. Ini ain ini bukan sin ya, ain sin qaf ya. Jadi itu surah ke-42 hamim, ain sin qaf. Oh, ini cabang nih daerah pertanian. Kalau di kapal selam ini gaya angkat.
gaya angkat. Nah, sedang ini gaya angkut. Gaya angkat dan gaya angkut itu dua hal yang berbeda. Kalau angkat ini dia naik aja. Kalau gaya angkut dia harus jalan dia. Surat ke-42. Ayatnya 53, saudara. Itu Ka'bah setengah. Yang lainnya posisi alif lam ra itu letter L. Alif lam ra, letter L. Gerak GGL kan. Dilihat dari posisi ra, matahari itu kan ra. Nah, nun itu salah satu sumbu. Nah, sad salah satu sumbu, dan kaf salah satu sumbu. Titik originnya lah ain. Nah, ra ini dari sini. Kita melihat alam semesta dari titik ra ini. Maka itu orang Mesir bilang dewa matahari itu adalah dewa Ra. Titik penting dari peta alam semesta, dari mana nih? Dilihat dari sini. Nah, non itu di sana. Sumbu ini sumbu berdiri, sumbu tidur, non. Nah, ini sumbu duduk. Mim itu di sini, mim. Iya di sini. Sin di sini. Ya, sin. Ya. Jadi Anda paham bahwa non itu di sini. Gitu. Jadi non itu di sini nih. Ya, di sini nih, di tengah-tengah bidang ini. Di sana dia. Coba tanpa dijelaskan seperti itu, orang nggak tahu non kenapa di sana. Karena non ini tunggal dia. Dia tidak berhubungan kemana-mana. Kalau ini kan semua berhubungan nih. Ya, ada Yasin. Sin ada Ain Sin Kaf. Sad ada Alif Lam Mim Sad, Ha Mim Mim. Kalau non saja. Jadi di mana-mana aja bisa aja dia kan. Tapi di mana alasannya, di mana dia posisinya? Ternyata di situ dia. Alasan kenapa dia di sana. Karena di salah satu sumbu dari ruang ini. Kalau Anda lihat tadi dari arahnya di sini kan Ra. Yang kita tadi lihat dari situ. Ra. Itu Ka'bah setengah. Nah, kalau sehapus yang di badannya, tinggal yang di titik sudutnya. Titik sudutnya ada 8. Yang di atas ini kan ya 10. Sad itu kan 90. Ra itu kan 200. Kaf itu kan 100. Jadi ini 400 nih. Karena di bawah lam itu kan 30. Kaf itu kan 20. H5. Alif 1. Jadi 56. Kalau dijumlah ini kan 456. Coba ambil kalkulator. 456 bagi 19. Ini ada di akhir Al-Quran ini. Surah Al-Ikhlas 4 ayat. 3 surat terakhir. Surah Al-Falaq 5 ayat. Surah An-Nas 6 ayat. Nah, 456 ini kan kode dari akhir Al-Quran. Berapa? Nah, 24 kali 19. Titik-titik sudutnya. Jadi dikunci lagi dengan bilangan 19. Nah, sekarang yang di body, yang titik sudutnya kita hapus. Di body ini kan 50 nih, nun kan 50. Sin 60, mim 40, jadi 150. Ain 70. H8 78. 150 tambah 78. 228, separuh yang tadi. 456. 28 kali 2 kan 56. Separuh yang tadi. 12 kali 19. Luar biasa. Jadi Ka'bah setengah itu 36 kali 19.
toh enggak masuk. Kalau di Ka'bah 1 dan Ka'bah 2 itu kan dipaksa masuk supaya N kali 19. Jadi dipelengkap untuk jadi 9. Kalau di sini dia enggak. 9 enggak masuk. Karena dia ada dimensinya kan di sini berubah-ubah. Bisa 9, bisa 14. Nah, ada pilih yang mana. Makanya dia enggak bisa masuk di sini. Ini pembuktian yang luar biasa. Jadi itu yang menjadi penting mengetahui kaf ha, kaf, haya, ain. Nah, ini seperti dia seperti perjalanan sesuatu. Nah, ya ain ini dia masuk ke inti sel ini. Kayak bombardir inti. Jalan ke sini ya sih inti, terjadi pemecahan inti ini kayak ledakan nuklir ini. Karena dia masuk ke inti. Sawan. Jadi bukan marasat tapi ngesot dia. Itu catatan Zaki KFB bagian ketiga.